Katanya, tapi siapa yang bilangnya? Begitulah tiap sore di warung kopi sebelah rumah. Di ujung gang ada kabar baru. Katanya si Budi beli mobil baru, padahal motornya masih dicicil 2 tahun. Tapi mulut udah muter kayak kipas angin panas sore hari. Semua serba katanya, tanpa tanya siapa aslinya. Kabar burung beterbangan, padahal sarangnya di sebelah rumah. Katanya, sumbernya entah dari mana, bikin panas suasana, padahal cuma salah dengar aja. Katanya, sampai lupa doa dan kerja. Mulut sibuk jadi berita, hati lupa jaga rahasia. Di pos ronda malam minggu, kopi sambil adu siapa paling tahu tentang hidup orang lain yang gak ganggu. Padahal rumah sendiri bocor atapnya 2 siku. Banyak suara tapi kurang rasa, banyak cerita tapi tanpa fakta. Dunia kecil tapi drama besar, katanya sih demi peduli sesama. Katanya, sumbernya entah dari mana, bikin panas suasana, padahal cuma salah dengar aja. Katanya, sampai lupa doa dan kerja. Mulut sibuk jadi berita, hati lupa jaga rahasia. Kalau tak tahu lebih baik diam, jangan biar lidah jalan tanpa rem. Karena satu kata bisa bakar kampung yang dulu adem jadi panas sekarang laut. Katanya, semua jadi tahu cerita, padahal cuma drama yang dicipta dari secangkir kopi sore. Katanya, kalau benar pasti tenang rasanya, tapi kalau salah cuma nambah dosa dan tawa tetangga. Tiap sore, tiap pagi, mulut sibuk, hati sepi. Katanya. Siapa yang mulai dulu nih? Setiap pagi kursi plastik berderet, Pak RT duduk, wartawan kampung siap siar berita. Topiknya ganti tiap 3 menit, dari janda 11 sampai harga beras naik sedikit. Semua bicara, semua tahu, padahal belum tentu pernah ketemu. Berita ngalir tanpa filter, dari mulut ke mulut jadi trending di pasar. Warung kopi pusat berita, tempat gosip naik pangkat jadi fakta. Ngopi 1 tambah 2 cerita, yang bohong pun bisa jadi nyata. Warung kopi pusat berita, semua jadi ahli komentar.
sampai cinta, padahal kerja belum kelar. Ada yang datang cuma numpang colokan, tapi komentar paling depan katanya si Anu udah cerai diam-diam. Ternyata cuma debat soal ayam cu. Ngopi pahit, omong manis, mulut cepat, otak libur gratis. Kalau ditanya dengar dari mana, jawabnya klasik, katanya orang sebelah sana. Warung kopi pusat berita, tempat gosip naik pangkat jadi fakta. Ngopi satu tambah dua cerita, yang bohong pun bisa jadi nyata. Warung kopi pusat berita, semua jadi ahli komentar. Dari bola politik sampai cinta, padahal kerja belum kelar. Kalau nggak nongkrong katanya kurang update, kalau diam dikira sombong banget. Padahal yang diem paling waras karena tahu mana fakta, mana bualan keras. Warung kopi pusat berita bikin kampung ramai setiap pagi. Kadang lucu, kadang nyesek hati, tapi ya begitulah tradisi negeri ini. Warung kopi pusat berita, cangkir tumpah gosip menyebar. Yang salah disorot, yang benar dilupa. Sambil ketawa semua dianggap biasa. Oh, warung kopi pusat berita, siaran tanpa kamera, komentar tanpa fakta. Besok pagi pasti ada episode baru lagi, Jen. Yeah, reggae vibes kampung. Ada yang baru beli sandal, langsung dibilang pamer modal. Ada yang kerja diam-diam, katanya dapat warisan haram. Yeah, kalau ada yang sukses dikit, langsung dicari-cari siapa titip duit. Padahal dia kerja siang malam, yang ngomong cuma duduk sambil ngerumpi di halaman. Oh, kampung kecil tapi ramai kabar, semua tahu tanpa dengar. Satu cerita bisa berubah, dari cinta jadi hutang tetangga. Siapa paling tahu urusan orang, padahal dirinya aja belum beres sekarang. Ngomong tinggi kayak hakim kampung, padahal cuma dengar dari dinding bolong. Siapa paling tahu urusan orang, sok bijak tapi matanya nyalang. Mulut manis tapi menusuk pelan, kata-katanya halus tapi racun berjalan. Kalau ada yang senyum, katanya flirting. Kalau diam, katanya menyindir. Kalau rajin ke masjid dibilang cari muka. Kalau nggak datang katanya imannya tipis juga. Serba salah, mau baik salah, mau jujur malah disalah. Yang penting banyak yang denger, soal benar nanti belakangan aja. Dunia kecil lidah panjang, kabar muter sebelum siang. Yang diem dibilang sombong, yang ngomong dikira sok menantang. Siapa paling tahu urusan orang, padahal dirinya aja masih berhutang. Song bijak di warung kopi, ngatur hidup orang dan
dari kursi plastik gratis. Desa paling tahu urusan orang, dari gosip lahir penilaian. Yang benar bisa dibilang salah, asal rame itu yang mereka suka. Kalau hidup orang lain seru, ngapain urus punya sendiri? Lebih mudah menilai orang daripada bercermin tiap pagi. Desa paling tahu urusan orang, katanya peduli padahal pengen viral sarang. Mulut manis, niatnya pahit, tapi tetap nyanyi sambil ngaduk kopi hangati. Desa paling tahu urusan orang, semuanya merasa paling benar. Padahal kalau diam sebentar, hidup kampung ini bisa lebih damai sebentar. Siapa paling tahu urusan orang? Ya, tanya aja di pos ronda depan. Di sana semua cerita ada sebelum kejadian daratan gitu. Reggae vibes. Yeah. Lampu jalan cuma satu yang nyala, tapi gosipnya terang kemana-mana. Wow, vibes kampung malam hari. Oh. Malam tenang, bintang jarang, lampu kampung redup di jalan belakang. Tapi suara orang tetap nyaring, bicara soal hidup orang lain yang belum tentu benar. Pastinya anak muda jalan dikira nakal, orang tua diam dibilang sombong total. Yang syalat rajin dibilang ria, yang tak ke masjid malah dikata lupa akhirat. Oh, dunia kecil tapi lidah besar, senyum hangat tapi hati kasar. Kata manis hanya di depan, belakangnya penuh tusuk perlahan. Ya lampu kampung redup, hati lebih gelap. Saling kenal tapi saling menjebak. Bibir berdoa tapi mata curiga. Hidup rukun cuma di spanduk semata. Ya lampu kampung redup, hati lebih gelap. Mulut manis tapi niat berlapis rapat. Yang benar dibungkam, yang salah disanjung, demi gengsi dan kursi di hayatan minggu depan. Si Budi bantu tetangga susah, langsung dibilang ada maksud di bawah. Si Wati pinjam uang kecil, besoknya sudah jadi cerita viral di musyola kecil. Katanya kampung ini damai, padahal semua saling mengintai. Senyum lebar di depan pintu, tapi doa buruk melayang di waktu subuh. Cahaya redup tapi mulut nyala, setiap kabar dipotong ditambah. Padahal kalau semua diam, mungkin kampung ini bisa jadi nyaman. Lampu kampung redup, hati lebih gelap. Cahaya kecil tak sampai ke niat. Banyak nasihat tapi tanpa teladan. Banyak doa tapi lupa tindakan. Ya lampu kampung redup, hati lebih gelap. Kata-kata manis cuma penutup gelap. Yang benar dianggap aneh, yang munafik malah jadi panutan tetap. Kalau hati terang, gak butuh lampu. Kalau niat bersih, gak perlu disuruh. Tapi selama gengsi jadi harga diri, kebenaran tetap dikunci rapat di lemari iri. Ya lampu kampung redup, hati lebih gelap. Tak ada cahaya di balik tatap. Yang pura-pura baik menang tepuk tangan, yang jujur malah jalan sendirian. Ya lampu kampung redup, hati lebih gelap. Bukan karena PLN yang salah cepat, tapi karena nurani padam pelan-pelan. Di
ganti gengsi dan omongan. Oh yeah, lampu kampung redup, tapi gosip tetap hidup. Semoga suatu hari cahaya itu balik ke hati, bukan cuma di tiang listrik pinggir kali. Oh. Yeay. Ada satu orang di ujung gang yang tahu duluan sebelum kejadian datang. Telinganya panjang banget, bro. Setiap pagi duduk di teras bambu, kopi hitam, rokok, kretek, mata tajam 1000. Lalu datang suara sumbang, katanya si itu ribut semalam di belakang. Padahal belum lewat sejam, kabar sudah muter sampai pos ronda depan. Entah siapa yang kasih tahu, tapi ujungnya pasti lewat satu orang itu. Oh, di kampung kecil penuh rahasia, tapi semua bocor tanpa jeda. Kalau bisik-bisik di warung, besok paginya sudah jadi umum. Telinga panjang di ujung gang, dengar semua tanpa datang. Cerita kecil jadi panjang, yang benar dipotong, yang salah ditambahin bumbang. Telinga panjang di ujung gang, mulutnya juga gak kalah kencang. Katanya peduli, padahal kepo, bikin kampung ribut tiap minggu. Ada yang lewat bawa baju baru, langsung dibilang dapat kiriman dari mantan dulu. Kalau ada yang beli motor bekas, katanya hasil pinjem uang kas. Setiap senyum disangka kode, setiap diam dibilang nyindir mode. Hidup tenang gak bisa, selalu ada katanya di tiap cerita. Mulut manis, hati pedas, kabar palsu jadi berkelas. Satu kata bisa bikin rusuh, tapi besok ngopi bareng kayak gak pernah bersalah. Telinga panjang di ujung gang, dengar semua tanpa datang. Cerita kecil jadi panjang, yang benar dipotong, yang salah ditambahin bumbang. Telinga panjang di ujung gang, bikin suasana makin tegang. Kalau gak ada kabar baru, dia bisa ciptain dari udara abu. Kalau mulut bisa disegel, kampung ini pasti adem tenteram. Tapi selagi kopi masih ngebul, berita bohong tetap jadi bahan obrolan. Telinga panjang di ujung gang, punya radar tanpa colokan. Semua urusan orang lain, dia hafal sampai nama tetangga yang kawin. Telinga panjang di ujung gang, lucu tapi juga nyebrang batas. Kadang niatnya cuma cerita, tapi hasilnya bikin orang berjarak.
Setiap pagi update ayat bijak, sore harinya nyindir tetangga yang tak sependapat. Tiap minggu selfie di masjid depan, tapi tukang parkir dibiarkan panas sendirian. Caption panjang tentang sabar, tapi di rumah ngomel gak sabar-sabar. Posting quote jangan iri hati, padahal hatinya penuh iri tiap kali scroll story. Oh, dunia maya penuh malaikat, tapi dunia nyata isinya debat. Semua tampak suci di layar, tapi di hati masih gelap dan liar. Surga cuma di status, tulisannya manis, hatinya kalut. Ngaji online, maki di kolom chat. Lupa kalau amal gak bisa direpost cepat. Surga cuma di status, banyak dalil tapi kurang laku perbuatan bagus. Senyum di foto tapi sinis di nyata. Doa diketik tapi niatnya cuma gaya. Bikin thread soal ikhlas, padahal cuma mau likes cepat. Ngomong jangan pamer rezeki, tapi story tiap makan nasi padang 2 kali touch. Ada yang rajin share ceramah, tapi di grup suka nyebar fitnah. Bilang hati-hati dengan dosa kecil, tapi komentarnya ngebakar orang sampai hangus betul. Kalimat bijak jadi topeng cantik, pahala dikira trending topik. Padahal Tuhan gak butuh caption, yang dia lihat cuma tindakan dan niat jujur di hati kecil. Surga cuma di status, tulisannya bijak tapi mulutnya sadis. Bikin konten demi citra suci, tapi lupa bantu orang yang lapar di sisi. Surga cuma di status, banyak doa tapi kurang langkah tulus. Kalau surga segampang upload foto, mungkin malaikat udah pakai filter juga bro. Gak salah posting kebaikan, asal bukan buat penilaian. Karena pahala gak butuh penonton, dan amalan gak butuh kolom komentar panjang. Surga cuma di status, cahaya palsu di layar halus. Yang penting like dan pujian, bukan hati yang benar dan perbuatan. Surga cuma di status, Tuhan tahu mana yang tulus. Jadi jangan sibuk jaga citra, sampai lupa jaga jiwa. Surga bukan di caption panjang bro, bukan juga di hashtag Iraketnian. Surga itu diam tapi nyata, bukan untuk diposting, piji jalan itu.